مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Ingatlah, tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuanmu. Paham. Ujur makola wala tanjur makola. Biarlah apa yang disampaikan dan janganlah melihat siapa yang menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul hari ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini yaitu Ibu Nisya yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami, dan juga saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada teman-teman saya sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk berhadir pada hari ini, dan saya berharap kepada teman-teman sekalian untuk mengikuti pembelajaran kali ini dengan tertib dan agar materi yang akan kami sampaikan dapat dipahami. Perkenalkan, nama saya Nazarul Fatah Malubis yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1 kali ini, di mana pada kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang landasan operasional Muhammadiyah atau Kitab Perjuangan dan 12 Tafsir Langkah Muhammadiyah. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ibu Maharani Tanjung, yang kedua Jadina Rudis, ketiga Nova Batia, keempat Ismaida Septia Rayu, kelima Nur Raisa Amanda, keenam Lydia Cahaya Sabitri yang nantinya akan mempresentasikan materi kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita buka pembelajaran materi kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mempersingkat waktu dan untuk memahami lebih lanjut materi kita, mari kita dengarkan penjelasan presentator kita yang pertama yaitu Ibu Maharani Tanjung. Kepada Ibu Maharani Tanjung memperkenalkan pada persilakan. Pertama, kita perjuangan. Kita berasal dari bahasa Arab yaitu kata yang artinya rencana, desain, skema, garis atau garis kebijakan. Misalnya metode tanbika yang berarti rencana pelaksanaan. Gerakan kembali ke Kitabullah wa Sunnah Rasulullah digerakkan oleh Kiai Ahmad Dahlan sambil menyadarkan umat bahwa perbuatan syirik merupakan penyakit terberat, sedangkan obat yang sejati adalah tauhid yang besar. Berdasarkan penegasan ini, jelas bahwa permurnian tauhid merupakan bagian dari Kitab Muhammadiyah. Kitab Muhammadiyah kemudian dinyatakan oleh persyarikatan ini, yakni merujuk pada keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya tahun 1978. Kitab Muhammadiyah dirumuskan yang akan dijelaskan oleh teman saya Jamina Rudis. Pada Jamina, kami persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan Kitab Muhammadiyah. Kitab Muhammadiyah dinyatakan oleh persyarikatan ini yakni merujuk pada keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-40 di Surabaya tahun 1978. Kitab Muhammadiyah dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah mencakup 2 aspek, yaitu organisasi dan gerakan Islam. Organisasi berfungsi sebagai perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam sebagai gerakan Muhammadiyah yang bertujuan untuk menjunjung tinggi agama Islam dan mewujudkan masyarakat utama, yaitu makmur sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Muhammadiyah dan masyarakat. Sesuai kitanya, Muhammadiyah memilih diri sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar
untuk membentuk keluarga masyarakat sejahtera sesuai dengan dakwah jamaah, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur sesuai ridha Allah SWT. Yang ketiga, Muhammadiyah dan politik. Muhammadiyah dengan politik berusaha sesuai cintanya dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, membuktikan bahwa ajaran Islam dapat mengatur masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah. Muhammadiyah bekerja sama dengan golongan ajaran Islam manapun untuk menyiarkan, mengamalkan, serta membela ajaran agama Islam tanpa maksud menggabungkan organisasi dengan institusi lainnya. Maksud dari Ukhuwah Islamiyah yaitu konsep persaudaraan antara umat agama Islam yang didasarkan pada akidah dan iman yang sama, yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan saling membantu sesama muslim. Dan yang terakhir, dasar dan program Muhammadiyah. Berdasarkan landasan yang di atas, kemampuan dan potensi Muhammadiyah ditetapkan langkah kebijaksanaannya yaitu 1. Memilih kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang mengikut sebagian anggota masyarakat terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh. 2. Meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan kesatuan rakyat Indonesia. Yang ketiga, menempatkan kedudukan persyarikatan Muhammadiyah dengan ajaran dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya perumusan dan strategi dibacakan oleh Nova Fathia. Perumusan dan pelaksanaan strategi perjuangan Muhammadiyah merupakan faktor penting dalam menggerakkan Muhammadiyah mengingat yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan kepribadian yang khas mempunyai misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di seluruh lapangan kehidupan dan lapisan masyarakat yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan dikembangkan terus-menerus sepanjang waktu dan keadaan. Yang kedua, Muhammadiyah dalam mencapai misi, maksud, dan tujuannya, maka harus melalui perjuangan yang terencana, terarah, dan diperhitungkan sedemikian rupa melalui langkah-langkah kebijakan dan operasional yang tetap. Yang ketiga, gerakan Muhammadiyah. Meskipun memiliki landasan yang kokoh, yang benar, Al-Quran dan Sunnah, prinsip yang kuat, identitas yang jelas, fungsi dan misi yang pasti, serta maksud dan tujuan yang jelas. Hal-hal tersebut hanya akan menjadi idealisme semata jika tanpa disertai dengan usaha-usaha konkret yang disusun secara teratur, terencana, dan penuh perhitungan. Selanjutnya dibacakan oleh Ismaida. Baik, selanjutnya kita perjuangan Muhammadiyah tahun 1956 sampai 1959 yang dikenal dengan kita Palembang, yang intinya sebagai berikut. Yang pertama, menjiwai pribadi anggota terutama para pemimpin Muhammadiyah dengan kedalaman tauhid, akhlak yang tinggi, khusyuk, tawadu, memperluas ilmu pengetahuan dan menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh tanggung jawab, mengharapkan keridhaan Allah dan kebahagiaan umat. Melaksanakan uswatun hasanah. Uswatun hasanah berarti teladan yang baik. Uswatun yang berarti teladan, hasanah yang berarti baik. Yang ketiga, menguntungkan organisasi dan merapikan organisasi. Yang keempat, memperbanyak dan mempertinggi mutu amal. Yang kelima, mempertinggi umat anggota dan membentuk kader. Yang keenam, mempererat ukhuwah. Yang ketujuh, menuntun penghidupan anggota. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lydia. Kita Muhammadiyah tahun 1971 dan 1978. Kita Muhammadiyah tahun 1971 atau kita ujung pandang yang diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38 di ujung pandang pada tahun 1971. Kita ini yang paling banyak dirujuk dan menjadi pedoman atau acuan pokok dalam menentukan sikap organisasi menghadapi dunia politik. Isi pokok kita ujung pandang adalah sebagai berikut. 1.
1. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris, dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai atau organisasi apapun. 2. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasukkan atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dengan persyarikatan Muhammadiyah. 3. Untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, setelah pemilu tahun 1971, Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara konstruktif dan positif terhadap partai muslimin Indonesia seperti halnya partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya. 4. Untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, mengantarkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual. Hitah Muhammadiyah tahun 1978 atau Hitah Surabaya yang dibentukkan antara lain: 1. Menjelaskan hakikat Muhammadiyah sebagaimana terdapat dalam MKCHM. 2. Menjelaskan hubungan Muhammadiyah dengan masyarakat yang bermuara pada terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 3. Menjelaskan hubungan Muhammadiyah politik bahwa Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun. 4. Muhammadiyah dengan ukhuwah Islamiyah bahwa Muhammadiyah akan bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan. Dalam melakukan kerjasama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan dan mensubordinasikan organisasinya dengan organisasi atau institusi lainnya. 5. Menentukan dasar program Muhammadiyah. Materi selanjutnya itu masuk pembahasan kedua, yaitu tentang 12 tafsir langkah Muhammadiyah. Langkah pertama itu memperdaya masuknya iman. Dan di hadis dikatakan iman itu adalah kepercayaan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa iman dan kejujuran tidak hanya diyakini di hati dan diucapkan dengan lisan, tetapi harus dibuktikan melalui amal perbuatan. Jalan untuk memperdalam maksudnya iman Islam. Yang pertama itu menambah tebalnya iman dengan mau'idah atau nasihat. Ayat Al-Quran dan hadis yang berupa nasihat-nasihat merupakan salah satu faktor utama dan penting dalam pendidikan karena dapat memberikan pengaruh yang mendalam di hati untuk menambah ketebalan iman dengan timbulnya rasa takut untuk menjalankan maksiat. Yang kedua itu menjaga supaya cahaya senantiasa cemerlang. Setiap mukmin tentu mempunyai benih iman bercahaya. Cahaya itu sendiri semakin lama ada yang semakin besar dan cemerlang, ada juga sebaliknya. Semakin lama ada yang semakin redup dan semakin kecil. Mengapa ada yang benihnya semakin lama malah makin kecil dan makin padam? Dikarenakan perbuatan maksiat. Sehingga untuk menghindari itu harus ada rasa takut kepada Allah yang harus ditambah dan dikuatkan di dalam hati. Langkah kedua itu memperluas paham dan agama. Disebutkan dalam hadis, mudahkanlah dan janganlah kamu mempersusahkan, serta gembirakanlah dan janganlah kamu membuat orang lari. Dari hadis tadi bahwa agama Islam itu ringan dan keringanan itu disebabkan oleh yang pertama, hukum-hukum Islam tidak dapat berubah. Hukum-hukum Islam itu dapat berubah dengan mengingat keadaan orang. Contohnya, agama Islam mewajibkan orang untuk sholat berdiri, tetapi untuk bagi orang yang tidak dapat berdiri diperbolehkan untuk duduk. Apalagi tidak bisa duduk, diperbolehkan untuk sholat dengan cara berbaring. Yang kedua itu, agama tidak mengikat paham atau hukum. Contohnya, agama Islam melarang makan bangkai dan
semuanya binatang yang disembelih bukan dengan atas nama Allah. Untuk orang yang berpikiran luas, perintah ini diterima dengan mudah. Seperti ketika kita membeli daging, tetapi kita sudah mengetahui bahwa proses penyembelihan daging tersebut sesuai dengan hukum Islam atau dengan menyebutkan nama Allah, kita dapat memakan daging itu atau halal untuk kita. Tetapi untuk orang yang berpikiran sempit, malah sebaliknya, dia masih merasakan ragu untuk memakan daging tersebut. Langkah ketiga, tolong. Langkah ketiga, memperbuahkan budi pekerti. Sesungguhnya yang paling utama kamu sekalian itu adalah baik budi pekertinya. Akhlak atau budi pekerti yang baik sangat dipuji oleh Allah dan dapat mengangkat derajat seseorang. Ahmad Syauqi Beg pernah berkata, sesungguhnya umat itu bergantung kepada adanya akhlak. Bila hilangnya akhlak tersebut, maka hilanglah umat tersebut. Beberapa akhlak yang harus dipakai oleh orang-orang mukmin. Yang pertama itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua, menepati perjanjian. Seorang Islam yang berakhlak harus menepati sebuah perjanjian, tidak boleh diingkari. Yang ketiga itu berkata jujur atau kebenaran. Seorang Islam sejatinya harus berkata jujur dan kebenaran, karena kebenaran itu adalah suatu hal yang sangat mahal. Yang keempat itu rahmat dan mahabbah kepada sesama hamba Allah, teristimewa sesama mukmin. Dari poin keempat ini bisa dikatakan mahabbah kepada sesama Allah itu adalah kata lain dari rasa cinta. Sesama umat muslim adalah saudara umat muslim itu tersendiri. Maka kita harus saling memperhatikan saudara-saudara muslim kita yang lain. Langkah keempat, menuntun amalan intikot. Dikatakan dalam riwayat, bahagia dan beruntunglah bagi orang yang senantiasa menyelidiki aib diri sendiri, sehingga tidak sempat akan menyelidiki aib orang lain. Senantiasa melakukan perbaikan diri, evaluasi dan kritik terhadap amalannya. Intikot itu adalah biasanya yang kita sebut itu evaluasi terhadap diri tersendiri. Intikot itu adalah syarat utama dalam usaha menuju perbaikan dan kesempurnaan. Dari intikot kita dapat mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, sehingga kita dapat meningkatkan yang baik dan menghilangkan yang buruk. Langkah kelima yaitu menguatkan dan persatuan. Hendaklah menjadi tujuan kita juga akan menguatkan persatuan organisasi dan mengokohkan pergaulan persaudaraan kita, serta mempersamakan hak kemerdekaannya lahir pikiran-pikiran kita. Langkah keenam yaitu menegakkan keadilan. Keadilan harus dijalankan sebagaimana mestinya, meskipun itu mengenai diri sendiri. Keputusan yang sudah seadil-adilnya harus dibela dan dipertahankan dimanapun. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Selanjutnya adalah langkah yang ketujuh, yaitu melakukan kebijaksanaan. Dalam setiap tindakan, kita harus selalu mengikuti hikmah dan kebijaksanaan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Salah satu ulama menjelaskan bahwa hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ulama lain mengatakan bahwa hikmah adalah kebijaksanaan, yaitu melakukan sesuatu dengan hati-hati. Ada pula yang menyatakan bahwa hikmah adalah pengetahuan tentang kebenaran melalui ilmu dan pikiran. Orang-orang yang melaksanakan hikmah disebut hakim. Yang langkah ke-8, mengeluarkan majelis Kamil sebagai majelis yang memiliki pengaruh besar dalam Muhammadiyah, berperan sebagai tangan kanan yang kuat dan dalam kepemimpinan pusat Muhammadiyah. Maka majelis ini harus ditentukan, dibakukan dan diatur pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dalam halaman 9 mengadakan komprehensif bagian, yaitu untuk menetapkan garis yang jelas dalam langkah-langkah seperti majelis, badan dan lembaga atau biro.
Perlu diadakan konferensi sebagai saat ini rapat kerja majelis badan dan lembaga. Langkah ke-10-nya yaitu mempermusyawarahkan keputusan, yaitu untuk mempermudah dan memperlancar pekerjaan. Setiap keputusan yang melibatkan pimpinan, majelis, lembaga, atau bagian harus dibahas terlebih dahulu dengan pihak terkait. Yang ke-11 itu langkah mengawakan gerakan jalan. Kita harus memperhatikan dengan seksama sesuai aktivitas dalam Muhammadiyah, baik yang sudah berlangsung, yang sedang berjalan, maupun yang akan berkembang di masa depan. Langkah ke-12 itu ada mempersambungkan gerakan luar, yaitu kita berdaya upaya memperhubungkan diri kepada luaran atau ekstern. Lain persyaratan dan pergerakan Indonesia dengan dasar silaturahmi, tolong menolong dalam segala kebaikan yang tidak mengubah asasnya masing-masing, terutama kehukuman kepada pemerintah syariat. Baik, selesai sudah pemaparan materi yang dibawakan oleh presentator kita. Pada hari ini saya akan menarik kesimpulannya. Yang pertama, landasan operasional Muhammadiyah berfokus pada prinsip-prinsip Islam yang moderat dan rasional, serta berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Sebagai sumber utama, ajaran Muhammadiyah juga mengembangkan pemahaman Islam melalui ijtihad atau penelitian hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Sebagai organisasi yang memiliki tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi, Muhammadiyah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap kegiatan operasional. Terkait materi kita hari ini, kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Persilakan kepada teman-teman yang ada yang ingin menanggapi. Silakan kepada Anissa. Ya. Tadi dalam makalah kalian dari halaman 7 hingga seterusnya kan ada dibahas banyak disebutkan isi dari masing-masing kitab perjuangan termasuk prinsipnya juga. Seperti kitab perjuangan dari Palembang, Probolinggo, Ujung Pandang, Surabaya, dan Denpasar. Nah, pertanyaannya apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah dalam menerapkan prinsip-prinsip dari kitab perjuangan dan 12 tafsir langkah tersebut? Oleh Muhammadiyah dalam menerapkan prinsip-prinsip dari kitab perjuangan dan 12 tafsir langkah tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bejani. Apa tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam menerapkan prinsip-prinsip dari kitab perjuangan dan 12 tafsir langkah tersebut? Ada beberapa tantangan yang dihadapinya dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, modernisasi dan dinamika masyarakat, yaitu salah satu tantangan terbesar adalah adaptasi terhadap perubahan cepat dalam masyarakat modern. Yang kedua, integrasi ideologi. Prinsip-prinsip kita perjuangan seringkali bersifat idealis dan mungkin tidak selalu sejalan dengan dinamika politik dan sosial saat ini. Yang ketiga, keragaman anggota, yaitu dengan ribuan anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, Muhammadiyah harus mampu menyatukan berbagai pandangan dan interpretasi terhadap prinsip-prinsip perjuangan. Dari kelompok menanggapi dari pembahasan yang dibawakan oleh kelompok tersebut mengenai kitab perjuangan. Berdasarkan keputusan utama Muhammadiyah ke-40 di Surabaya pada tahun 1978, dirumuskan kitab Muhammadiyah itu ada 5 poin, di mana pada poin ketiga itu mengenai Muhammadiyah dan politik. Itu juga di makalah kalian itu sudah dijelaskan bahwasanya dijelaskan tentang Muhammadiyah dan politik. Pertanyaan saya, coba paparkan contoh dari penerapan terhadap poin ketiga tersebut. Sejauh pertanyaan dari Hidayah Pamungkas, pertanyaannya sebutkan contoh penerapan Muhammadiyah dalam bidang politik di tahun 1978. Yang pertama itu pendirian Partai Persatuan Islam atau
menjadikan Persis sebagai wadah politik untuk menyuarakan aspirasi umat Islam. Partai ini berusaha untuk mewujudkan masyarakat berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang kedua, keterlibatan dalam pemilu. Persis aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum baik tingkat pusat maupun daerah. Organisasi ini berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, kampanye sosial dan pendidikan. Selain politik, Muhammadiyah juga terus melakukan kampanye sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Program-program ini seringkali diselenggarakan di berbagai daerah untuk memperdayakan masyarakat. Dan yang keempat, pengaruh dalam kebijakan publik. Melalui jaringan luasnya, Muhammadiyah berusaha mempengaruhi kebijakan publik, terutama berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Organisasi ini seringkali bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, masyarakat. Dan yang kelima, terakhir pendidikan dan pelatihan. Muhammadiyah juga pada pendidikan dan pelatihan untuk membantu generasi muda yang berpengetahuan dan berakhlak mulia. Beberapa lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah yaitu Universitas Islam Negeri dan Sekolah Tinggi Kedokteran Islam dan menjadi pusat pendidikan Islam yang terbuka di Indonesia. Apa sudah jelas? Persis, paten perserikatan Islam. Langkah yang keempat kalian dari 12 tahun belakang Muhammadiyah itu kan berbicara tentang menuntun amalan istiqomah kan? Itu langkah yang keempat itu menuntun amalan istiqomah. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana hal tersebut memastikan bahwa amalan istiqomah tersebut tidak terjebak dalam logika kapitalisme yang orientasinya itu berpihak pada keuntungan semata. Di langkah yang keempat untuk amalan istiqomah itu. Yaitu tentang langkah keempat ya. Bagaimana hal tersebut memastikan bahwa amalan tersebut tidak terjebak dalam logika kapitalis. Untuk memastikan hal tersebut, Muhammadiyah perlu menekankan beberapa aspek yang sangat penting. Yang pertama itu fokus pada keadilan sosial. Aspek tersebut kalau sudah ditekankan oleh Muhammadiyah, pasti siapapun lebih mementingkan keadilan sosial, lebih ke sosial dulu baru ke diri sendiri. Yang kedua itu pendidikan dan kesadaran. Orang yang berpendidikan memiliki kesadaran yang utuh, sehingga dia memiliki kesadaran kepada masyarakat. Yang ketiga itu kepemimpinan yang kuat atau perasaan pemimpin yang kuat terhadap masyarakat tersebut. Yang keempat itu solidaritas atau persatuan. Dari kata tersebut solidaritas dan persatuan, sehingga dari solidaritas itu sudah menimbulkan rasa susah senang bersama di dalam masyarakat tersebut. Yang selanjutnya itu penghindaran eksploitasi. Selanjutnya itu pendidikan Islam atau menambah pemahaman agama Islam sehingga mengetahui apa hal yang diperbolehkan oleh agama dan hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Jadi harus bukan sama yang keempat kan. Yang pertama itu apa tadi? Yang tentang sosial. Yang pertama. Fokus pada keadilan sosial. Ya, jadi yang keempat itu kan di sini penjelasannya bahagia dan beruntung bagi orang lain senantiasa menyelidiki aib diri sendiri sehingga tidak sempat akan menyelidiki aib orang lain. Kesimpulannya yang ini kan fokus untuk diri sendiri kan. Fokus untuk diri sendiri. Gini, itu maksudnya fokus untuk mencari aib sendiri itu dia untuk mengoreksi dirinya dulu. Dia nggak sempat mengoreksi diri orang lain, sedangkan diri dia masih dikoreksinya. Itu bagus. Kenapa? Karena dia nggak ada kesempatan untuk mencari kesalahan orang lain. Karena kita nggak boleh juga nyari kesalahan orang lain kan? Maksudku fokusnya di sini itu kan berfokus pada diri sendiri. Aib, mencari aib. Iya, diri sendiri. Jadi yang bagian sendiri berfokus pada sosial kan? Kan bagian sendiri kan berfokus pada sosial, bertentangan sama yang
Itulah kata kuncinya aib. Aib. Kalau yang untuk sosial ini kepentingan. Kalau yang untuk diri kita sendiri itu mencari kesalahan kita diri sendiri. Yang orang lain itu nggak perlu dicari kesalahannya. Kalau yang untuk keadilan sosial ini kepentingan. Kepentingan sosial diutamakan daripada kepentingan kita sendiri. Pas. Berarti konsep sosial sama aibnya berbeda dalam Ya, kata kuncinya beda. Oke, bisa diterima?